Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. MotoGP Spanyol 2024 harapan Francisco Bagnaia di seri keempat. Francisco Bagnaia datang ke MotoGP Spanyol 2024 dengan sebuah harapan. Gacoan Lenovo Ducati tersebut belum berhasil naik podium pada seri sebelumnya. Melibas Circuit of the Americas atau kota, posisi kelima adalah tempat terbaik yang bisa dia amankan pada sesi balapan utama. Tambahan total 13 poin dari seri Amerika Serikat tentu belum bisa membuatnya merangsek ketiga besar klasemen sementara. Dia kini tertahan di peringkat 5 dengan torehan 50 poin. Rintangan baru terbentang di hadapan Bagnaia. Murid Valentino Rossi tersebut wajib menggondol banyak poin dari seri Spanyol yang digelar 26-28 April ini. Sebuah harapan lantas dia panjatkan. Pembalap berusia 27 tahun itu berharap bisa bertarung untuk posisi teratas pada seri keempat besok. Pada dua seri terakhir, kami sedikit bertahan, ungkap Bagnaia, dilansir juara.net dari motosan.es. Jerez berbeda dengan trek yang terakhir kami libas. Jadi, kami harus bekerja dengan baik demi memahami sepeda motor GP24 di lintasan. Pada 2 tahun terakhir, kami mendapatkan 2 kemenangan manis di sini. Saya harap saya bisa bertarung untuk posisi teratas pekan ini. Hal itu takkan mudah dilakukan sebab pastinya akan banyak pembalap yang cepat. Tetapi, kami bakal berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, tutupnya. Berbeda dengan Bagnaia, pembalap Lenovo Ducati lainnya, Enea Bastianini datang bermodal rekor lebih baik. 2 podium berhasil dia amankan pada 2 balapan utama terakhirnya. Meski begitu, La Bestia tak mau berleha-leha. Dia sadar masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi. Untuk saat ini, saya kembali menemukan kenyamanan dengan sepeda motor, tuturnya. Kami juga bekerja dengan baik. Saya hanya harus lebih konsisten pada beberapa fase permulaan balapan. Tampil lebih kuat pada seri sprint. Setelah sesi balapan, kami akan menjalani tes di Jerez. Hal tersebut sungguh penting guna melakukan peningkatan yang belum kami dapatkan pada sesi balapan, tambah Bastianini. Wildcard MotoGP Jerez, Pedrosa berencana towing ke Acosta. Pabrikan KTM akan menurunkan total 5 pembalap untuk MotoGP Spanyol akhir pekan ini. Seperti biasa dengan 4 pembalap reguler dan 1 tambahan pembalap penguji, dia adalah Dani Pedrosa. Tahun lalu Pedrosa tampil sangat kompetitif dalam wildcard di MotoGP Jerez. Menjelang balapan, Pedrosa bercanda dan menggoda rekan sepabrikannya, Pedro Acosta yang baru debut. Acosta melaju kencang dan menjadi rider KTM terbaik sejauh ini, sudah 2 kali naik podium dan Pedrosa berharap bisa mengekorinya di Jerez nanti. Balapan yang luar biasa, menyaksikan awal balapan itu adalah tontonan yang luar biasa, kata Pedrosa tentang balapan GPAS, seperti dimuat motorcyclesports.net. Sungguh suatu kemewahan melihat Anda Acosta, berjuang demi kemenangan dan Anda seharusnya sangat bangga, dalam 3 balapan Anda sudah naik podium 2 kali. Saya harap Anda memberi saya sedikit willy towing. Itu akan terjadi sebaliknya, Anda sedang belajar, tapi dengan seberapa cepat Anda melaju, giliran saya yang akan mengikuti Anda, kata Pedrosa dengan nada bercanda. Tak mau kalah, Acosta juga membalas Pedrosa dengan pujian bahwa motor KTM saat ini bisa kompetitif berkat kerja keras tim penguji, termasuk dan terutama Pedrosa. Saya tidak berpikir itu akan terjadi. Kami masih harus banyak belajar, terutama apa yang saya katakan, kami mengikuti balapan hari Sabtu untuk melihat bagaimana jadinya di hari Minggu karena balapan hari Sabtu membantu kami melihat bahwa dengan ban lunak kami tidak dapat melaju. Anda Pedrosa, memberi kami motor yang melaju dengan spektakuler, hampir tidak bergerak sama sekali. Mari kita lihat apakah sedikit demi sedikit saya bisa menyetelnya juga, demikian Acosta. MotoGP Jerez akan berlangsung akhir pekan ini mulai 26 sampai 28 April. CEO Ducati, Claudio Domenicali, meminta Marc Marquez berhenti membandingkan diri dengan para penunggang motor Ducati Desmosedici GP24. Sebab, The Baby Alien tampil bagus kendati memakai motor edisi 2023. Marquez mampu menunjukkan performa bagus bersama Gresini Racing di 3 balapan awal MotoGP 2024. Pada seri perdana, ia sukses melewati garis finish di posisi keempat yang berlangsung di Qatar.
Sementara di Portugal, Marquez gagal mendapatkan poin usai mengalami insiden dengan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, untuk menempati posisi 5 besar. Sedangkan di Amerika Serikat, pembalap asal Spanyol itu terjatuh meski sedang memimpin balapan. Kendati demikian, Marquez mampu menunjukkan performa apik di sprint race. Sebab, ia mampu mendapatkan podium kedua saat tampil di Portugal dan Amerika Serikat. Meski belum mendapatkan kemenangan atau podium, Domenicali mengatakan Marquez masih dalam kondisi bagus untuk bersaing di MotoGP 2024. Namun, ia menyebut sang pembalap tak bisa dibandingkan dengan para pembalap Ducati yang mengendarai Desmosedici GP24. Mark menunjukkan dia masih dalam kondisi prima dan dia melakukan kesalahan, kata Domenicali, dikutip dari Crash, Kamis tanggal 24 April tahun 2024. Namun, Anda harus menafsirkan fakta dia mengendarai GP23 dan performanya harus dikaitkan dengan mereka yang mengendarai motor yang sama dengannya, imbu pria asal Italia itu. Domenicali menjelaskan Desmosedici GP23 dan GP24 memiliki sedikit perbedaan. Meski mengendarai motor tahun lalu, ia mengakui Marquez mampu tampil bagus di MotoGP 2024. Saat ini ada sedikit perbedaan antara GP23 dan GP24 dibandingkan sebelumnya. Bisa dikatakan, Mark menjalani balapan yang sangat bagus, tandasnya. Marquez menjadi satu-satunya pengguna Desmosedici GP23 yang mampu tampil kompetitif di 3 seri awal MotoGP 2024. Sebab, Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianantonio, dan Alex Marquez masih belum bisa bersaing di posisi 5 besar. Quartararo jelaskan alasan bertahan dengan Yamaha, ada hubungannya dengan Marquez. Pembalap Prancis, Fabio Quartararo mengejutkan padok MotoGP dengan keputusannya yang memilih bertahan bersama Yamaha. Dalam 2 tahun terakhir ini Quartararo tidak terlalu senang dengan performa motor Mowan. Karena itu sering dirumorkan pindah ke tim lain, yang paling serius dibicarakan adalah Aprilia. Namun kini dia telah memilih menetap bersama Yamaha, dan menjelaskan alasan di balik keputusannya itu. Pilihan saya adalah tetap di Yamaha, bukan secara default, tapi karena proyeknya, tegas Quartararo. Tentu saja, saya sangat memahami bahwa orang-orang ragu dengan pilihan saya, karena bahkan saya sendiri, beberapa bulan lalu, sudah sangat siap untuk hengkang ke tim lain, akuinya. Saya pikir kepergian Marquez dari Honda ke Ducati menyadarkan banyak orang di Yamaha. Mereka telah merekrut banyak insinyur baru, dan banyak hal terjadi di Italia, markas tim, dan bukan di Jepang. Kecepatan yang terjadi mereka bisa mengubah bagian-bagiannya secara total. Saya pikir sangat menarik bagi saya untuk terus bersama Yamaha, lanjut Quartararo menerangkan. Apakah faktor bayaran tinggi juga mempengaruhi keputusan Quartararo, yang disebut-sebut mendapat total 25 juta euro untuk periode 2025 dan 2026? Kami tidak akan membodohi diri sendiri, saya pikir begitu, bahwa sebagai seorang pembalap saya memiliki nilai, dan Yamaha mengetahuinya dengan baik. Bagi saya, merupakan suatu kehormatan bahwa pabrikan seperti Yamaha berinvestasi pada saya. Saya telah bersama mereka selama beberapa tahun. Alasan nomor 1, tentu saja proyek untuk beberapa tahun ke depan. Dari segi finansial, saya kira itu sebagian kecil yang diperhitungkan dalam kontrak ini, demikian penjelasan Quartararo. Quartararo telah bersama Yamaha sejak debut di MotoGP pada musim 2019 silam dan telah berhasil meraih 1 gelar juara dunia 2021 sejauh ini.